Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sama-sama kita muliakan akhina fillah Ustaz Haji Ahmad Azam Hanafi Zain, Ustaz Lilian Murdianto, pengurus Masjid Nurul Islam, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat sehat wal afiat, nikmat umur, kesempatan, semangat, wabil khusus nikmat iman dan Islam yang akan menghantarkan kita selamat di dunia, bahagia di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqamah berselawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda cinta kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu kita telah mengkaji dengan judul sebagian besar dari manusia rugi dunia dan akhirat. Sebagian besar kata Allah dalam Al-Quran, nas, sebagian besar dari manusia. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji juga apa kata Allah dalam Al-Quran, bahwasanya semua manusia rugi, bukan sebagian, semua manusia rugi. Nah, oleh karena itu mari sama-sama kita kaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, wabil khusus pribadi saya. Mudah-mudahan akan menjadikan sebagai ibrah bagi saya sendiri khususnya, dan mudah-mudahan juga bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita buka pengajian kita dengan membaca Al-Fatihah
Mudah-mudahan apa yang kita kaji semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga akan bisa meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kata Allah, semua manusia rugi kecuali siapa? 4 golongan manusia yang akan bagi orang-orang yang beruntung di dalam hidupnya. Salah satu di antaranya adalah orang yang beriman. Orang yang paling beruntung hidupnya adalah orang beriman, dunia dan akhirat. Nah sekarang timbul pertanyaan. Sebelum saya lanjutkan, ada satu pertanyaan. Siapakah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna itu? Nah, pertanyaan itu. Apakah orang yang zikirnya banyak? Apakah orang yang tahajudnya banyak? Apakah orang-orang yang sedekahnya paling banyak? Atau apakah orang-orang yang hartanya paling banyak? Atau apakah orang-orang yang kedudukannya paling tinggi? Atau ilmunya paling banyak? Atau titelnya paling banyak? Apakah orang-orang itu yang paling sempurna imannya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya sebutkan tadi, apakah semua itu ada di antaranya orang yang paling sempurna imannya? Saya ulangi, apakah orang yang paling sempurna imannya itu orang yang paling banyak zikirnya? Berarti yang paling banyak zikir, paling hebat imannya. Ya kan? Iya atau tidak? Bukan yang paling banyak zikirnya. Apakah yang paling banyak tahajudnya setiap malam? Bukan. Yang paling banyak ilmunya? Tidak. Yang paling banyak hartanya? Tidak juga. Yang paling banyak sedekahnya? Tidak juga. Siapa? Akhlak yang mulia. Rasulullah yang menjelaskan itu dalam hadisnya, ya kan? Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang paling sempurna iman seseorang itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Ini yang rusak sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Akhlak, baik laki maupun perempuan, di zaman akhir ini rusak. Iya atau tidak? Disebutnya apa kalau zaman dulu disebutnya apa? Dekadensi moral, rusak moral. Penyebabnya apa? Banyak. Nah, maka kita jaga iman. Kalau kita mau menjadi apa? Orang yang beruntung dalam hidup ini. Karena yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Siapa contohnya?
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada pagi hari kita akan kaji ayat Allah di antaranya. Mari kita baca sama-sama. Kita buka surah pendek di dalam Al-Quran. Surah apa itu? Al-Asr. Surat Al-Asri. Wal-Asri. Mari sama-sama kita baca. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran pahala di Allah pahala membaca. Nanti kita lanjutkan mengkajinya. Silakan Ustaz Julian. Surah Al-Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Al-Asr. Apa arti Al-Asr? Masa. Apa beda dengan waktu? Kalau masa itu panjang, masa yang kita lalui, masa kehidupan manusia. Kalau waktu ada batas-batasnya. Waktu sholat zuhur ada batasnya. Waktu sholat asar ada batasnya. Waktu puasa Ramadan ada batas. Kalau asar masa, sepanjang masa, demi masa kata Allah, sesungguhnya semua manusia di dalam kerugian. Kita pagi ini rugi untung. Alhamdulillah beruntung kita. Kita dibimbing oleh Allah berangkat ke masjid, bersemangat untuk apa? Salat. Untuk apa? Mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita orang-orang yang beruntung. Wal asri. Al-asr artinya apa? Masa. Hargailah waktu. Orang yang paling merugi dalam hidupnya adalah orang-orang yang tidak menghargai waktu. Punya waktu banyak, sehat, ada umur. Coba kita perhatikan teman-teman kita sekarang yang sudah pulang ke rahmatullah. Kira-kira kepengen nggak mereka bangun lagi? Pasti pengen. Untuk apa? Menambah ibadah. Kita yang memberikan Allah kesempatan sehat walafiat, umur, kita sia-siakan, rugi besar. Maka sedikit saya ingatkan kepada saudara-saudara semuanya, saudara-saudara yang akan berangkat haji, pergunakanlah waktu sebaik-baiknya di sana untuk beribadah. Jangan sia-siakan. Beribadah di Mekah hanya beberapa hari, ya kan? Jangan disia-siakan waktu untuk beribadah di sana. Pahala yang bukan main, begitu besar. Sholat saja, apa kata Allah? Apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Sholat di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi satu kali sholat sama dengan 1.000 kali. Begitu besar pahala. Ya atau tidak? Ya. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku yang akan berangkat haji pada kesempatan ini yang diberikan Allah, rizki akan menjadi tamu Allah. Pergunakanlah
waktu di sana sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah dalam ayat tadi? Wal asr, demi waktu, demi masa. Sesungguhnya manusia itu, semua manusia dalam keadaan illa, kecuali 4. Kalau 4 ini kita punyai, tidak rugi. Siapa itu? Illal ladzina amanu, orang-orang yang istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa amilus sholihat, orang-orang yang senantiasa beribadah, beramal soleh, kapan saja, di mana saja. Amal soleh yang sekecil-kecil apa yang sebesar-besarnya tidak diremehkan, tidak disia-siakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan menjadi orang yang paling beruntung hidupnya, dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Tawasau bil haq. Apa maksudnya tawasau bil haq? Saling mengingatkan, saling menasehati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran. Semua kita ini guru, semua kita ini murid. Jangan ada orang yang mengatakan saya cuma murid, nggak tahu apa-apa. Semua kita guru, semua kita murid. Saling nasihat. Kenapa demikian? Karena apa yang ada di kepala bapak-bapak belum tentu ada di kepala saya. Pernah presiden kita pertama itu Bung Karno mengatakan, saya bukan orang yang paling jenius. Kenapa demikian? Apa yang ada di kepala bapak-bapak semuanya belum tentu ada di kepala saya. Sebahagian ada yang ada di kepala saya, ada juga di kepala bapak-bapak semuanya. Setiap manusia punya kelebihan. Maka saling apa? Mengingatkan, saling nasihat. Jangan tidak peduli pada saudara kita, sama-sama orang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, siapa yang orang paling beruntung? Yang paling beruntung itu adalah orang-orang yang tawasau bis sabr, yang saling mengingatkan untuk menetapi kesabaran. Orang yang sabar itu paling beruntung hidupnya. Coba kita lihat ayatnya di dalam Al-Quran. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, kata Allah, orang yang paling sabar itu adalah alladzina qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang selalu mengatakan bahwa kita milik Allah dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu orang paling sabar. Apa kata Allah dalam ayat selanjutnya? Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang bahagia hidupnya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita hargai waktu. Mumpung kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala umur, sehat, kesempatan, kita pergunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Manusia itu tidak bisa luput dari kerugian kecuali siapa? Siapa? Yang empat tadi. Semua manusia tidak bisa luput dari kerugian kecuali siapa? Orang beriman, orang senantiasa istighfar, beramal soleh, dan saling menasihati, saling mengingatkan di dalam kebenaran, dan saling mengingatkan untuk menetapi kesabaran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat ada ayat-ayat Allah selain daripada surah Al-Asri, adalah ayat-ayat yang akan memberikan kita, menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Apa itu? Mari kita perhatikan ayat Allah di dalam surah, dalam Al-Quran. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Qasas? Dalam surah Al-Qasas, yaitu surat ke-28 ayat 77. Silakan dibuka, dicari. Sudah ketemu? Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Awal surat, awal ayatnya wabtaghi. Ya, silakan. Mari kita sama-sama baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas. Apa kata Allah? Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Wabtaghi, carilah, kata Allah, dengan apa-apa yang Allah telah anugerahkan kepadamu kebahagiaan akhir. Maksudnya apa Bapak Ibu? Begitu banyak anugerah Allah yang telah dianugerahkan kepada kita, bermacam-macam dan berbeda-beda satu di antaranya. Di antara satu dengan yang lain berbeda. Allah katakan, pergunakanlah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Jangan menunggu waktu, jangan menunggu tua. Bersedekah jangan menunggu tua. Ibadah jangan menunggu tua. Baca Quran jangan menunggu tua. Bertawab jangan menunggu sakit. Itu maksud Allah. Wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah. Pergunakanlah ilmu, pergunakanlah harta, pergunakanlah jabatan, kedudukan, apa saja yang Allah telah anugerahkan kepada kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebahagiaan akhir. Karena kita akan menyesal. Nanti ayat kedua. Penyesalan itu kapan?
ketika seseorang datang kepadanya sakaratul maut. Bukan misalnya di kuburan, tidak, atau di padang mahsyar, tidak. Ketika sakaratul maut datang, disitulah manusia akan menyesal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi ma ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah, "Wa la tansa nasibaka minad dunya." Jangan kamu lupakan. Apa yang dilupakan? Nasibaka minad dunya. Apa itu nasib? Hak, bagian. Hidup ini di dunia pun dibagi, Bapak Ibu. Kalau kita bersaudara punya bagian waris, ya atau tidak? Punya hak. Kalau kita sehat, ya kan? Kita punya hak, punya bagian untuk menikmati kehidupan dunia. Jangan kita abaikan. Ada rezeki, jalan-jalan. Jangan di rumah saja, itu di rumah terus. Masjid, rumah, enggak. Iya kan? Pergunakan waktu, jalan-jalan, menikmati, ada bahagian. Iya atau tidak? Ada bahagian kita di dunia ini. Maka Allah katakan di sini, "Wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika." Dan berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Allah telah berbuat baik kepada kita atau tidak? Sangat melebihi orang tua kita, melebihi ibu kita, melebihi ayah kita. Allah telah berbuat baik kepada kita melebihi orang tua kita. Apa yang tidak dikasih oleh Allah? Semua dikasih oleh Allah. Hanya kita ini kurang bersyukur. Bukan tidak bersyukur, tapi kurang bersyukur. Kurang banyak bersyukurnya. Baru sedikit. Allah menyatakan itu dalam Al-Quran. Wa qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali kamu bersyukur, kata Allah. Begitu banyak nikmatku. Coba kita perhatikan dalam diri kita saja. Enggak usah di luar diri kita. Enggak usah rezeki materi. Lihat diri kita saja. Mata, telinga, hati. 3 itu saja begitu besar nikmat Allah. Kalau enggak punya mata, kira-kira enak atau tidak? Enak atau tidak? Tidak. Enggak punya pendengaran, telinganya ada. Enak atau tidak? Tidak. Apalagi kalau enggak punya mata, enggak punya telinga, punya mata, tapi enggak punya pendengaran, enggak bisa lihat. Enak atau tidak? Tidak. Punya uang 1 triliun, tapi nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Pilih mana? Pilih mana? Punya mata, nggak bisa lihat. Punya telinga, nggak dengar juga. Punya uang 1 triliun. Pilih mana? Dokter ya? Pilih mana? Ragu kan? Ragu kan? Ini mata, ini telinga, pendengaran, penglihatan yang akan menghantarkan kita selamat dunia dan akhirat. Uang 1 triliun belum tentu menghantarkan kita selamat dunia akhirat. Bahkan akan menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat. Ditanya ragu, pilih mana? Contoh yang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya contohkan yang lain. Sekarang ada orang datang kasih uang 100 miliar. Senang tidak? Senang atau tidak? Senang. Tapi besok pagi sudah nggak napas. Mau nggak? Nggak mau. Berarti lebih besar nikmat bernapas atau 1 triliun, 1 miliar? Napas.
Dari mana itu nafas? Allah. Begitu besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah katakan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada saudaramu, ya, kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Jangan pelit. Pelit tenaga, pelit pikiran, sempit pikirannya. Pelit apa lagi? Pelit harta, iya kan? Nah, besok sebentar kita akan apa? Mengadakan kurban. Coba Allah akan lihat siapa yang tidak pelit dan siapa yang pelit. Sudah daftar belum? Sudah daftar belum? Segera daftar supaya tidak termasuk orang yang pelit. Tabungannya banyak, tapi pelit. Sedangkan Allah sudah berbuat baik. Renungkan. Bapak Ibu yang menggunakan Allah SWT, maka kata Allah di sini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ardi. Jangan menebar kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan apa? Hukum-hukum Allah. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka pada orang-orang yang berbuat kerusakan. Maksudnya hukum Allah begini. Teman kita mau kurban, kita ngomong, nggak usah ngapain di situ, majelis nggak usah kurban di situ, dan penting simpan saja duitnya untuk apa? Untuk kita senang-senang. Nah, itu namanya apa? Merusak hukum Allah. Jangan orang berbuat baik diiming-iming untuk tidak berbuat baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau kita mau menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, apa kata Allah? Mari kita lihat ayatnya dalam surah Al-Munafiqun. Silakan dibuka surah Al-Munafiqun, surat ke-63, ayat 9, 10 dan 11. Ayat ini sering kita baca. Tadi saya baca di dalam rakaat kedua. Mari sama-sama kita baca. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala bacanya. Nanti kita kaji apa maksud ayat tersebut. Silakan Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La tulhikum amwalukum wa la awladukum an dzikrillah. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب ويقول رب
ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, 10 dan 11. Apa kata Allah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangunlah amal soleh. Perbanyak amal-amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala selagi hidup. Selagi kita hidup. Ketika kita sudah mati, nggak ada lagi amal soleh. Nggak bisa lagi kita berbuat. Hanya menunggu apa? Kiriman dari keluarga kita. Dan itu pun tidak sempurna. Kesempatan yang diberikan Allah hidup inilah kesempatan bagi kita untuk beramal soleh sebanyak-banyaknya. Ada umur, ada sehat, punya kesempatan, jangan sia-siakan waktu, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beramal soleh, Bapak Ibu sekalian. Contoh ya, sholat. Kita berguna sebaik-baiknya waktu sholat ini. Jangan kita sia-siakan. Pagi berniat sewaktu tidur untuk bangun. Karena godaan akhir zaman kan begitu banyak untuk kita meninggalkan sholat. Sholat, kenapa sholat? Karena sholat akan menjaga kita dari siksa kubur. Belum siksa neraka, siksa kubur. Sedekah, karena sedekah akan menjaga kita ketika di kuburan dari sebelah kanan. Kemudian puasa. Kenapa harus puasa? Puasa akan menjaga kita dari azab kubur dari sebelah kiri. Kemudian apa lagi? Bacaan-bacaan Quran. Ini yang sudah banyak ditinggalkan oleh orang-orang di akhir zaman. Iya, di masjid banyak baca kelihatan, tapi di luar masjid banyak yang baca atau banyak yang tidak? Banyak yang tidak. Tidak lagi baca Quran. Baca apa? Sosial media. Buka HP. 1 jam buka HP, tidak terasa. Baca Quran baru 5 menit. Waduh, masih jauh juga di jusnya. Ya atau tidak? Coba Bapak Ibu buka Quran. Niatnya baca 1 juz, baru baca 5 menit, 10 menit. Yang dikebet bukan awalnya, tapi akhir. Waduh, jusnya masih lama juga. Ya atau tidak? Tuh, ya kan? Maka kita baca Quran, bukan hanya di masjid, di rumah. Baca Quran, sempatkan waktu, cepat gunakan waktu sebaik-baiknya. Masih diberikan umur oleh Allah, sehat, baca Quran. Apalagi kalau baca Quran dan perhatikan artinya, lebih baik. Akan menjadikan apa? Betul? Betul. Kemudian amal-amal soleh yang lain akan menjaga diri kita dari arah kaki kita di kubur nanti, Bapak Ibu sekalian. Maka oleh karena itu, mari kita perbanyak amal soleh. Salah satu di antaranya adalah apa kata ayat yang kita baca? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Berinfaklah
sisihkan sebagian rezeki yang aku berikan kepada Allah untuk berinfak. Kapan waktunya? Sebelum datang kematian. Menyesal ketika sakaratul maut, seorang hamba menyesal bukan main. Kenapa menyesal? Tidak banyak bersedekah, tidak berinfak. Waduh, kok tahun kemarin saya enggak berkorban. Coba kalau berkorban, sakaratul maut sudah datang. Menyesal tidak? Menyesal, Bapak Ibu. Siapa yang tahu di antara kita bahwa tahun depan masih ada umur? Ada jaminan? Nggak ada jaminan. Yuk, kalau ada rezeki sisihkan, berkorban. Pasti diganti Allah. Diganti tidak? Diganti. Jangan takut. Allah itu maha pemurah, maha kaya. Siapa yang berbuat baik dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, yuk kita berkorban. Sebentar lagi berkorban. Maka oleh karena itu, ayat yang saya jelaskan tadi, penyesalan itu akan datang ketika datang sakaratul maut kata Allah. Dalam ayatnya tadi apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqul. Seorang hamba tersebut akan berkata ketika sakaratul maut datang kepadanya. Apa katanya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Mengapa tidak diundur sekejap saja ya Allah, sebentar saja. Mau apa? Apa yang diucapkan orang yang sakaratul maut itu? Fasaddaqa ya Allah, saya mau bersedekah ya Allah. Menyesal tidak bersedekah, menyesal tidak berinfak. Enggak menyesal enggak sholat, tapi yang paling utama tidak sedekah. Enggak ada kata-kata itu. Ya Allah, saya mau sholat ya Allah, saya mau puasa ya Allah. Enggak. Tapi Pak As-Sadaqah, saya akan bersedekah ya Allah. Begitu pentingnya berinfak. Selain daripada kita menunjukkan bahwa kita itu tidak boleh, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi ayatnya kita sempurnakan saja supaya selesai. Yuk kita lihat lagi surah Al-Kahfi. Kalau kita mau jadi orang yang beruntung di kita dunia akhirat, kita lihat surah Al-Kahfi ayat 110, surat ke-18. Silakan Ustaz, kita baca sama-sama. Qul innama ana basyarun. Ya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بعبادة ربه
العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap orang akan ketemu dengan Allah. Siapapun dia, pasti ketemu dengan Allah. Mau dia ketemu dengan Allah? Mau. Tapi pertemuannya dalam keadaan dimurkai atau diridhoi? Nah, itu di antara dua. Dimurkai atau diridhoi yang mau? Diridhoi. Maka ayatnya tadi apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik. Syarat utama wa la yusyrik. Jangan menyekutukan Allah sedikit pun. Seperti ayat-ayat yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Beribadah bagus, salat bagus, puasa bagus, sedekah bagus, zikir bagus, tapi jangan pernah mencampur baurkan dengan apa? Perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Saya contohkan kemarin itu. Bapak-bapak tersenyum. Salat bagus, puasa sunnah bagus, zikirnya banyak, tapi ngomong sama temannya, kalau enggak perkutut ini boleh. Dengan perkutut ini rezekinya lancar. Perkutut. Syirik atau tidak? Syirik. Kalau bukan karena cincin ini, wah, orang-orang enggak tunduk sama saya. Cincin. Jadi andalan cincin. Syirik atau tidak? Syirik. Karena bunga itu di depan rumah, wah, orang-orang banyak yang senang sebenarnya. Bunga. Jadi andalnya bunga. Syirik atau tidak? Syirik. Jangan ada dalam beribadah, sholat ibadah bagus, zikirnya bagus, puasanya bagus, rajin, tapi dicampur baur dengan syirik. Sekecil apapun itu perbuatan syirik, tetap syirik. Ada syirik jari, ada syirik khafi yang tidak jelas. Syirik khafi itu. Nah, itu kan contohnya syirik khafi, ya kan? Kalau syirik jari jelas-jelas, syirik khafi yang banyak ini. Di tengah-tengah masyarakat kita, bangsa Indonesia ini banyak syirik khafi. Percaya sama apa namanya? Kartu yang ada di koran. Wah, percaya sama nama kalau lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, bagus. Lahir Allah yang memberikan itu Allah semua. Enggak ada itu. Itu khurafat, syirik khafi. Maka Allah jelaskan ini tadi. Apa kata Allah dalam ayatnya? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa saja yang ingin ketemu dengan Allah, dengan pertemuan yang menyenangkan, ridho dan ridho Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Jangan berbuat syirik, jangan melakukan penyekutuan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu adalah dosa yang paling besar di antara seluruh dosa besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya khususnya dan bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala diniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. وولد ربنا يرحم اللهم بحق
بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة. يا الله يا فارج الهم، يا الله يا كاشف الغم، يا الله يا من يغفر ويرحم، يا دافع البلاء يا الله، ارفع عنا البلاء يا الله، ارفع عنا البلاء يا رحمن، ارفع عنا البلاء يا رحيم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا أو محروما يا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranu Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.